Halo apa kabar semuanya, balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Oke, jadi minggu lalu saya udah sempat ngebahas satu tablet yang ini, yaitu Samsung Galaxy Tab S6 Lite edisi 2024. Ya, sebuah tablet daur ulang yang mungkin ini sebagai orang menganggapnya kayak barang komedia Samsung dan banyak dimendang-mendingin ya. Tapi nggak cuma sama kompetitor sebenarnya, namun dengan tablet Samsung sendiri. Jadi karena penasaran dan kebetulan barang perbandingannya ada, jadi udah, mari aja sama-sama kita lihat gimana sih tablet barunya Samsung ini kalau kita bandingkan sama tablet yang lain. Di sini saya ada perbandingannya dengan pertama Galaxy Tab A9 Plus. Ini adalah salah satu yang paling banyak dimention karena memang harganya lebih murah. Sedangkan yang satu lagi ini adalah Galaxy Tab S9 FE. Ya, emang kelasnya agak beda sedikit ya. Range harganya emang beda-beda. Tadi ada 3 jutaan, Tab S6 Lite itu di 4 jutaan MP5 dan Tab S9 FE ini jadi yang paling mahal di angka 7 jutaan. Secara kelas emang udah beda banget, tapi ya nggak apa-apa buat ngasih info sama perspektif bagi mereka yang mungkin emang butuh referensi. Nah, pertama sekarang kita lihat ke tablet Samsung, kita bahas dari desainnya dulu. Untuk susunan di bagian belakang deh ya, ketiga tablet Samsung ini emang sebenarnya masih punya alur yang sama ya. Di belakang cuma ada branding Samsung dan satu kamera ya di pojokan. Bedanya cuman yang S9 FE ini sebagai yang paling mahal berasa lebih premium. By the way, untuk Galaxy Tab S6 Lite yang 2024 ini tuh nggak berubah ya dibandingkan Tab S6 Lite yang tahun 2020. Jadi cara paling gampang untuk membedakannya dibandingkan yang versi-versi sebelumnya itu adalah dengan melihat dari serial number, dari ya nomor seri produknya. So, hati-hati banget kalau misalnya kalian pengen beli cuma berdasarkan lihat bentuknya aja, bentuk fisiknya, karena bagusnya dicek dan dilihat angkanya seperti yang ada sekarang. Lanjut untuk ukuran, Galaxy Tab A9 Plus ini jadi yang paling gede, sedangkan Tab S6 Lite itu yang paling kecil, Tab S9 FE jadi yang paling berat. Pindah ke bagian depan, bezelnya ya mirip-mirip aja sih tebelnya, tapi yang sebenarnya menurut saya lebih jadi highlight adalah posisi kameranya. Galaxy Tab S6 Lite karena emang ini kan pakai bentuk dari 4 tahun yang lalu, posisi kameranya masih di samping kalau tabletnya dipakai dalam mode landscape begini. Untuk Galaxy Tab A9 Plus dan S9 FE ini udah lebih modern ya, dan kameranya pindah ke tengah, so buat pemakaian kayak video call emang lebih enak. Untuk spesifik kameranya sendiri, Galaxy Tab A9 Plus ini sama dengan S6 Lite di angka 5 megapiksel, S9 FE dia paling tinggi sendiri di 12 megapiksel. Hasil foto kamera depannya kayak begini, bisa langsung dilihat. Untuk kamera belakangnya juga ya, saya kasih beberapa sampel, silahkan dilihat sendiri. Habis itu, buat yang mungkin tanya, untuk hasil video, ya misal buat meeting, ya hasilnya kurang lebih kayak sekarang. Saya cobain aja di aplikasi Zoom dengan mungkin virtual background dan sejenisnya. So, hasilnya memang bisa dilihat ya bahwa yang paling mahal ya paling bagus gitu dibandingkan yang lain-lainnya. Sedangkan Galaxy A9 Plus dan Tab S6 Lite itu memang sebatas cukup aja. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke bagian penting lainnya, yaitu layar. Secara ukuran Galaxy A9 Plus itu yang paling gede. Dia punya layar 11 inci. Untuk jenis panel semuanya pakai TFT, resolusinya juga ya beda-beda dikit. Refresh rate-nya S6 Lite itu yang paling rendah karena dia masih 60 Hz, sedangkan A9 Plus dan S9 FE itu udah 90 Hz. Tapi nih ya, buat yang mungkin gara-gara ngeliat spec sheet ya yang tertulis di atas kertasnya kayak wah tampilan visualnya bakal mirip atau bahkan sama, tentu jawabannya nggak begitu. Untuk A9 Plus sama S6 Lite mungkin emang mirip, tapi S9 FE itu jauh lebih bagus. Lebih kelihatan tajam dan dia punya saturasi yang lebih tinggi sehingga kalau menurut saya emang lebih nyenengin gitu di mata. Kalau kita ngeliat lewat kamera, lewat video sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat langsung, emang kalau menurut saya sih Galaxy Tab S9 FE ini layarnya bikin kedua tabletnya tuh berasa jomplang. Inilah kenapa menurut saya bahwa tulisan specs di atas kertas walaupun sama-sama TFT dengan refresh rate yang nggak beda jauh atau mungkin resolusi yang ya tipis-tipis saja, hasilnya kalau dilihat langsung itu bisa beda. Untuk Galaxy Tab A9 Plus dia sebenarnya punya keunggulan dibandingkan Tab S6 Lite, yaitu dari segi refresh rate dia lebih tinggi di angka 90 Hz, tapi Tab S6 Lite itu juga punya kelebihan karena dia sudah support dengan S Pen ini yang dapat langsung dalam pembeliannya. So, kalau kalian punya Galaxy Tab A9 Plus dan pengen coret-coret bikin notes itu hanya mendukung pakai universal stylus aja, tapi nggak bisa dengan S Pen-nya Samsung. Uniknya, kalau saya cobain di Samsung Notes, Galaxy A9 Plus ini ternyata masih support fitur untuk mindahin pen tool ke layar handphone seperti ini.
Ini sebenarnya ada satu fitur yang unik banget dan saya sempat tunjukin di reviewnya Galaxy Tab S6 Lite kemarin dan ternyata cukup bikin beberapa orang penasaran kok bisa gitu ya, emang bisa gitu, emang ada fiturnya. Jadi ya 3 tablet ini bisa-bisa aja pakai fitur tersebut, cuma untuk dukungan S Pen ya Galaxy Tab A9 Plus itu nggak bisa. Berikutnya kita masuk ke soal performa. Nah ini juga mungkin penting ya bagi sebagian orang. Di sini udah pasti Galaxy Tab S9 FE lebih baik gitu ya, karena memang speknya kan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tapi gimana dengan yang lebih murah? Jadi gini, Galaxy Tab S9 FE itu dia pakainya adalah Exynos 1380, sama seperti yang ada di Samsung Galaxy A54. Untuk Galaxy Tab S6 Lite dia pakai Exynos 1280, sedangkan Galaxy A9 Plus itu pakainya adalah Snapdragon 695. Hasil benchmark antara A9 Plus dan A6 Lite itu sebenarnya mirip-mirip dan emang pas dipakai itu rasanya nggak beda jauh ya kedua tablet ini. Cukup lancar pada pemakaian yang ringan, kelihatan mulai melambat ketika beban kita tambahin multitaskingnya gitu, dan menurut saya tidak disarankan untuk dipakai main game, kecuali mau main gamenya yang casual-casual aja, atau pasang dengan setting grafis yang rendah. Untuk bagian yang saya bilang melambat tadi, itu kalau aplikasinya misalnya kita gunakan untuk multi Windows, terus pindah-pindah aplikasi yang lainnya juga. Sedangkan kalau misal aplikasinya itu cuma kita pakai split screen, satunya buat buka browser atau YouTube, satunya buat ngetik atau emailan, sebenarnya sih nggak ada masalah. Terus untuk Galaxy Tab S9 FE sendiri, ini udah pasti dia yang paling lancar di antara yang lain. Multitasking, multi window-nya aman dan nyaman, menurut saya nggak ada masalah banget. Gaming pun bisa, tapi memang bukan yang paling kenceng ya. Mungkin settingan medium dia masih oke. Dan ngomongin soal multitasking dan multi-window, nggak kelewatan kita harus ngomongin tentang Samsung DeX ya. Ketiga tablet ini udah punya DeX built-in dan sudah tersedia juga pilihan untuk pakai DeX yang versi baru. Waktu itu di video sebelumnya ada yang komen kalau Galaxy Tab S6 Lite yang 2020 itu punya DeX. Ya betul, emang punya DeX, tapi itu adalah format DeX yang lama. Nah beda yang lama sama yang baru sebenarnya kita bisa lihat dari beberapa hal. Pertama dari animasi DeX-nya pas dinyalain ya. Yang lama itu masih kayak ada intronya, sedangkan yang baru itu bisa langsung switch ke DeX. Habis itu susunan dari toolbar-nya juga berbeda di bagian bawah. Menunya bisa langsung dilihat. Dan satu lagi kalau kita lihat di pojok kanan, itu DeX yang baru lebih memudahkan kita buat multi window dan split screen. Kemudian untuk bagian baterai, saya tahu ini juga penting. Nah, di sini daya tahannya kalau menurut saya dari pemakaian sama-sama bagus, dimana satu hari pakai nggak bakal habis ya, kecuali kita intensif banget gitu, yang mana mungkin tidak semua orang akan pakai seperti itu. Untuk Galaxy Tab A9 Plus dan S6 Lite itu pengisian baterainya lebih lambat ya, jadi mesti cukup bersabar. Kalau udah habis pengen di full charge itu emang agak lama. Sedangkan untuk Galaxy Tab S9 FE dia sudah ada super fast charging 45 watt, jadi untuk ngisi baterai itu lebih cepat. Jadi kalau ada yang nanya apakah ketiga tablet ini bisa dipakai untuk aktivitas yang macam-macam gitu, misalnya untuk kerja ringan, kayak ngetik, emailan, browsing, jawabannya bisa banget. Bisa dalam konteks fungsi yang basic ya, karena kalau kita pingin tablet dengan fungsi Word atau Excel di mobile yang paling komplit, menurut saya belum ada yang bisa ngalahin tabletnya Huawei ya. Itu emang oke banget untuk fungsi tersebut. Cuma ya gitu kan, tabletnya tidak ada Google secara default, yang mana bagi sebagian orang itu menjadi hal yang masih sulit lah diterima bagi sebagian orang. Untuk Galaxy Tab S9 FE sendiri dibandingkan tablet yang ada di video sekarang udah jelas dia yang paling enak karena memang secara specs dia paling tinggi. Keyboardnya pun sudah tersedia secara resmi dan gampang dicari. Untuk Galaxy A9 Plus dan S6 Lite emang sedikit tricky kalau kita butuh aksesoris kayak keyboard, dan yang paling gampang adalah cari third party buat keyboardnya. Nah terus kalau untuk S Pen ya S6 Lite udah dapet, A9 Plus emang nggak support dari sananya. Terus sedikit juga buat software karena pasti ada yang nanya berapa lama bakal dapet update-nya. Untuk ketiga tablet ini update-nya itu bisa sampai 4 tahun setelah rilis ya, seperti contoh yang Galaxy Tab S6 Lite 2020. Ini emang udah nggak dapet One UI terbaru, tapi dia masih dapet security patch di awal tahun ini ya. Jadi entah kapan dia bakal dapat update lagi, apakah nggak bakal dapat lagi setelahnya saya nggak tahu. Tapi untuk ketiga produk yang saya compare di video sekarang, harusnya umur update-nya itu masih lumayan panjang.
Jadi ya kesimpulannya ketiga tablet ini emang menyasar 3 segmen yang berbeda, menyasar target market yang berbeda. Buat yang butuh S Pen tapi nggak mau beli versi yang 2022 atau 2020, ya memang Galaxy Tab S6 Lite ini adalah jawaban yang paling pas gitu. Karena emang dia doang gitu yang murah dan support S Pen-nya Samsung. Kekurangannya mungkin dari segi konektivitas, dimana dibandingkan A9 Plus, yang S6 Lite ini masih Wi-Fi only. Untuk A9 Plus sendiri ini bisa menjadi pilihan tablet bagi yang pingin barangnya Samsung, layar besar, bisa 5G dan harga yang hanya 4 jutaan aja. Kekurangan yang bisa di-highlight yaitu dia tadi, tidak support S Pen. Sedangkan satu lagi, Galaxy Tab S9 FE, sebenarnya dia dari video ini tuh udah beda kelas ya, beda banget baik dari segi fitur, dari segi harga. Tapi emang sengaja saya include di sini sebagai perbandingan untuk ngasih perspektif tambahan aja. Jadi kalau emang pingin tablet dari Samsung dengan fungsi yang lengkap tapi tidak masuk ke ranah flagship yang lebih mahal, ya ini yang FE aja gitu. Jadi kurang lebih begitu sih sedikit perbandingan dari ketiga tablet Samsung dari 3 segmen yang berbeda. Ada di Galaxy A9 Plus, ada S6 Lite sampai S9 FE. Semoga video ini ngebantu bagi yang emang lagi mencari referensi bagi tabletnya Samsung. Dan buat yang menantikan perbandingan sama tabletnya Xiaomi, tungguin aja bakal ada di video berikutnya. Jadi subscribe aja dulu supaya nggak ketinggalan. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.